Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semua, kita lanjutkan dengan pembimbingan dari RPP siklus RPP PPT. Jadi RPP ini ada PPT. Jadi kalau PPT bisa kita tayangkan lewat Infocus di kelebihannya. Nah, Bapak Ibu, ini masih dari KD kita ambil. Yang polanya tetap sama, cuma isi kontennya yang berbeda. Bapak Ibu cuma dikasih model contohnya saja, cara merumuskan KD ke indikator ya. Kalau sekarang kan TP, jadi kalau di sini KD kita ganti dengan TP, IPK kita ganti dengan apa? Dengan IKTP ya kan? Nah, di sini Bapak Ibu lihat ini membandingkan. Nah, jadi karena taksonomi belum ini juga ada revisi. Kalau kita baca tadi membandingkan tuh masuk udah C5. Kalau kita di sini karena belum dituliskan C-nya C berapa, nanti Bapak Ibu tuliskan nih C5 atau C4 ya. Cuma ini sudah terstruktur, sudah berjenjang. Nah, kalau ini masih membandingkan masih level 4 ya. Jadi kalau sekarang sudah berubah menjadi membandingkan tuh menjadi level 5. Jadi Bapak lihat dulu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, prosedur, lisan dan tulis terkait resep makanan. Nah, ini bunyi KD dulu ya. Kemudian diturunkan menjadi IPK-nya yaitu memberikan contoh, menunjukkan, membandingkan. Jadi IPK yang terakhir itu Bapak Ibu kita pakai sesuai dengan capaian, sesuai dengan tujuan. Karena tujuannya membandingkan, jadi IPK akhirnya membandingkan. Nah, di sini ada 3 indikator yaitu memberi contoh, menunjukkan, membandingkan. Nah, ini memberi contoh terdapat di level 2, menunjukkan terdapat di level 3, membandingkan terdapat di level 4. Karena di taksonomi belum yang dulu itu membandingkan tuh masuk level 4. Nah, ini sesuai dengan kalau sudah direvisi berarti membandingkan udah C5. Jadi kalau sesuai dengan zamannya ini udah benar struktur dari indikatornya. Memberi contoh level 2, menunjukkan level 3, membandingkan level 4. Ini udah benar. Nah, Bapak Ibu tulis saja ini udah benar. Yang penting RPP ini gunanya adalah membantu Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran menjadi bahan ajar nantinya. Jadi nggak perlu membuat siswa mampu memberi contoh, nggak perlu. Karena kita memakai prinsip efektif dan efisien. Yang penting KKO-nya itu benar berjenjang ya. Jadi ini 2, 3, 4 nih jenjangnya. Oke. Terus kita lanjut ke kegiatan inti. Nah, ini di karakternya dirubah aja nanti dengan model pembelajaran ya Bapak Ibu. Yang bulat di atas yang lingkar kita rubah aja nanti model pembelajaran. Kita lihat di kegiatan intinya 5M, mengamati sama ya. Kita pakai aja prinsip 5M untuk RPP ini. Nanti kalau ada model pembelajaran kita sesuaikan nanti. Yang jelas secara dasar 5M ini adalah prinsip saintifik ya, yang bisa kita gunakan ya. Nah, di sini adalah mengamati video. Videonya nih di linknya dibuat ini cuma enggak biru, dulu biru ini. Ya, kenapa nih berubah? Karena berubah dari PPT ke Word kali ya. PPT ke PDF jadi birunya hilang. Ini bisa langsung diklik kemarin. Kemudian menanyakan, membaca referensi, melakukan kerja kelompok, mempresentasikan, ini sama semua. Yang akan dirubah adalah sumber belajar ini. Sumber belajar ini nanti yang akan melihat perencanaan Bapak Ibu bagus atau tidak ya, dari sumber belajarnya. Apakah dari YouTube, apakah dari gambar, apakah dari link web, LKPD, atau gambar. Nah, kemudian buku. Nah, ini buku nggak ditulis di sini mungkin karena pakai web ya. Jadi di sini nggak ada buku karena langsung dengan web sumber belajarnya.
Kalau ada buku ditulis buku. Oke Bapak Ibu, kemudian evaluasi juga berikanlah contoh sesuai dengan indikator, kemudian tunjukkanlah fungsi sosial struktur teks, membandingkan, kemudian bandingkanlah, jadi sangat simpel sekali. Nah, evaluasi ini akan bermuara nanti ke lembar kerja siswa. Nah, untuk slide berikutnya, kalau Bapak Ibu masih memakai PPT, kita guna untuk slide kedua, yaitu kita urut dengan mengamati video atau gambar. Nah, di sini disediakan juga gambar untuk slide pertama. Jadi Bapak Ibu kalau mengurut dengan PPT, slide pertama itu sesuaikan dengan kegiatan inti, ya. Kalau EPP ini aja bisa, ya langsung klik di sini. Tapi bisa diklik semua. Kalau Bapak Ibu memang tidak sempat. Ya, EPP aja ini kalau linknya tersedia di sini dan bisa diklik. Tapi kalau Bapak Ibu pengen lebih tampil lebih bagus di depan anak-anak dengan slide-slide seperti ini kan menarik gitu kan. Tinggal mengkliknya karena sudah disiapkan. Nah, untuk PPT pertama sesuai dengan kegiatan inti mengamati. Jadi mengamati ini tidak hanya gambar, tidak hanya video, juga bisa gambar. Kenapa dikasih gambar? Karena nanti kalau di sekolah kan internet tidak tersedia atau infokus nggak ada gitu kan. Nah, kita sediakan juga gambar. Jadi ada dua alternatif, video atau gambar. Itu kita siapkan juga gambarnya. Dan apakah bisa gambar kemudian video? Bisa juga. Nah, gambar ini pemancingnya dulu. Nanti baru ada YouTube-nya. Jadi di sini ada gambarnya dikasih yaitu persepsi, termasuk persepsi yaitu nasi goreng. Kenapa nasi omelet? Anak-anak kan suka dengan telur. Jadi Bapak Ibu dalam mencari sumber belajar, carilah sumber belajar yang diminati anak. Jadi mengamatinya dikasih gambar dulu, gambar telur dadar. Nah, dari kesukaan anak itu, jadi kita mudah masuknya. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Cara Bapak Ibu mengambil sumber belajar, terutama di awal itu. Nah, di persepsi ini ada omelet telur, kemudian kita kasih juga ini satu lagi model gambarnya cireng isi ayam kari. Nah, anak kan suka cireng ya. Kemudian juga ada di sini resep-resepnya. Nah, jadi di sini anak-anak sudah ada persepsi, ini ada telur, ini ada resep gitu kan. Nah, dari sana kita memberikan pertanyaan. Nah, do you like this food? Nah, kalau udah ditayangkan aja gambar, anak udah tertarik. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu bertanya, do you like this food? Can you make it? Nah, nanti pertanyaan tuh bisa menyusul ya. Pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4. Yang penting anak-anak bisa tertarik ya untuk belajar. Nah, nanti ketika mereka udah melihat, ajukan pertanyaan ya. Ini hanya pertanyaan simple saja. Do you like this food? Can you make it? Bisa Bapak Ibu tambah dengan pertanyaan 3 lagi untuk pertanyaan pemantik. Nah, dari udah persepsinya udah dimulai. Nah, kita masuk ke dalam bahasa Inggris kan ada brainstorm dulu ya. Jadi ini untuk penariknya. Kemudian langkah kedua bahasa Inggris kita membangun pengetahuan anak dulu dengan brainstorm ya, building knowledge. Jadi bahasa Inggris itu memang berbeda dengan yang lain. Kita harus melengkapi pengetahuan anak dulu dengan kosakata, dengan kalimat ya, tergantung sesuai dengan apa mereka tingkat kemampuan mereka, sesuai dengan intake mereka gitu kan. Nah, jadi kita brainstorm dengan kenapa dengan verb? Karena verb ini adalah sangat diperlukan dalam teks prosedur ya. Verb yang kita kasih juga terkait dengan yang ditontonnya. Nah, ini nanti kalau diklik ini saya nggak bisa diklik ya. Ini memang videonya bagus sekali gitu kan. Di video yang dicari itu memang video yang ada gambar, ada kata kerjanya. Nah, dari pengamatan mereka itu nanti mereka mencari verbnya, noun-nya, meaning-nya. Insya Allah mereka bisa kalau memang yang dilihat mereka itu sesuai gitu. Jadi dari menonton video nanti mereka bagus nih Bapak Ibu videonya ini. Saya nggak bisa diklik, kenapa ini? Oke. Jadi artinya kita membelajarkan siswa itu memang kita menggali dulu potensi yang ada, kemudian
dari pengamatan yang diberikan. Nah, terus kenapa ini ya? Setelah anak-anak kita kasih brainstorm ya di awal dengan video yang menarik, ada gambar dan ada kosakata yang mereka amati. Mereka nanti di brainstorm ini mereka artinya volunteer aja, belum kerja kelompok. Di volunteer artinya siapa yang bisa gitu kan. Nah, nanti mereka ke depan, nanti mereka tulis. Nah, ini sangat menarik oleh anak-anak. Kalau saya dulu mengajar waktu di Duta ya, enggak hanya lewat video, tapi saya kasih kosakata acak ya, nanti mereka ke depan. Jadi model brainstorm itu kan banyak juga Bapak Ibu. Ini karena sudah menyangkut teknologi, kita siapkan aja dengan teknologi ya. Kita hanya mencari aja. Oke, karena ini yang diperlukan verb sama nouns dan artinya. Nah, jadi di sini anak-anak ada yang tahu, ada yang belum tahu. Jadi ada yang sudah tahu nanti mengasih tahu kepada yang belum tahu. Nah, ini tujuannya brainstorm ini. Terus setelah mereka mengamati, kemudian mereka di brainstorm ya, membangun pengetahuannya. Nah, baru kita sampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah membandingkan fungsi sosial struktur teks, unsur kebahasaan teks, prosedur lisan dan tulis terkait resep masakan makanan. Nah, apa yang harus kamu pelajari? Kamu nanti bisa memberikan contoh. Kemudian kamu nanti bisa menunjukkan gambarnya, menunjukkan modelnya, kamu bisa membandingkan ya model teks tersebut. Nah, jadi disampaikan sama anak sebelum mereka melangkah ke menggali informasi. Nah, sebelum untuk lebih lengkapnya, nah untuk langkah ketiga kamu baca bacaan berikut ini. Jadi anak-anak dibekali dulu dengan bacaan. Jadi kita nggak memberikan keterangan, cuma kita memberikan referensi sama anak-anak di langkah ketiga. Jadi langkah 1 persepsi, mengamati ya, mengamati gambar. Kemudian di brainstorm mereka juga mengamati lagi. Tapi mereka udah diminta pendapat apanya, informasi yang mereka punya. Ini masih dalam rangka mengamati. Yang ketiga yaitu membaca. Nah, membaca referensi. Jadi let's read literasi. Jadi langkah ketiga membaca referensi, kita kasih kata perintahnya let's read. Jadi untuk slide-slide ini semuanya tentu kata perintah ya kan. Nah, ketika mereka membaca, kita sediakan web yang akan mereka buka. Nah, ini bagus juga ini. Kalau ada Bapak Ibu yang bisa klik nanti. Nah, di literasi kita ambil juga dari web. Jadi Bapak Ibu hanya mencari web dan menginput linknya ke PPT ya. Terus setelah mereka membaca teks ya, kita nggak hanya kasih 1 atau 2 referensi. 1, 2, nah ada 3 lagi model di. Ini memang model secara apanya betul kita kasih generic structure-nya. Kenapa generic structure-nya kita kasih juga modelnya? Karena yang kita tuju memang anak nanti mampu sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, fungsi sosial, struktur teks, ya, kebahasaan teks, prosedur lisan dan tulis lain. Makanya modelnya kita kasih dengan PPT biar anak jelas. Ya, kalau tadi kan dia hanya membaca link saja kan. Nah, kita kasih juga PPT-nya, ya, jadi lebih lengkap. Nah, ini tinggal cari aja di internet ya Bapak Ibu. Jadi tugas guru sekarang memang mempersiapkan apa yang mau dipelajari anak, apa yang mau dilakukan anak. Itu tugas kita sekarang. Terus, nah kita masuk ke langkah berikutnya. Kalau sudah mereka selesai membaca, berarti langkah keempat mereka bekerja di kelompok. Ya. Apa yang mereka cari? Ya, search your favorite recipe, gathering information. Nah, ini dalam rangka mengumpulkan informasi juga. Carilah resep favorit kamu. Ya. Nah, jadi setelah mereka mencari resep favorit lewat link YouTube ini, nah nanti mereka kita suruh bekerja kelompok. Jadi mereka bisa pilih salah satu resep ini. Ini bermacam resep ini disediakan dari YouTube juga. Pilih salah satu yang mereka senangi resepnya nih, resep ini Bapak Ibu, linknya. Nah, nanti mereka mengerjakan di kelompok. Di kelompok ini apa yang mereka lakukan? Ya, perintahnya
Find the language feature of the text you choose joint construction. Nah, kan mereka bekerja kelompok kan. Karena indikator kita adalah menyuruh anak. Nah, kita baru masuk ke indikator. Ya. Memberi contoh. Nah, kan ini kan memberi contoh nih. Ini memberi contoh. Kemudian ini memberi contoh. Nih cari resep favorit. Yang ke langkah berikutnya mereka bekerja di dalam kelompok. Yang diminta adalah struktur tag-nya, kata kerjanya, kata bendanya apa, temporal conjunction-nya apa. Ya, kita mulai dari hal yang kecil dulu. Nah, jadi dari pengamatan yang mereka lihat, temukanlah fungsi bentuk fungsi bahasa mereka, bahasa dari yang kamu amati. Nah, dari video yang diamatinya, ya, dari resep yang ditulis. Nah, silakan mereka lihat dan mereka masukkan ke dalam kolom-kolom ini. Apa saja? Action verbnya, noun-nya, kemudian kata penghubungnya, kemudian kata keterangan waktunya. Jadi yang kita latih adalah apa yang di dalam tag itu apa yang diperlukan. Apa yang diperlukan dalam membuat sebuah tag itu. Jadi yang kita bikin LK-nya seperti itu. Jadi sesuai dengan indikator. Kemudian yang LK kedua itu sesuai juga, jawablah pertanyaan. Ya, kalau ini baru struktur tag-nya ya kan. Apanya? Indikatornya apa? Menunjukkan yang mana ya, memberi contoh menunjukkan yang mana, strukturnya, struktur sosialnya, unsur kebahasaannya ya kan. Nah, ditunjukkan yang ini kan, itu tadi kata kerjanya, katanya. Kemudian yang berikutnya adalah membandingkan. Nah, membandingkan nih. Jadi setelah strukturnya ya. Kalau ini struktur sosial, kalau ini struktur tag. Nah, kalau ini struktur sosial, fungsi bahasa. Jawablah pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaannya, judul dari tag dalam video itu apa? Apa tag yang kontennya tentang apa? Kemudian apa tujuan dari video itu? Kemudian siapa yang memberikan informasi ya? Kepada siapa informasi diberikan? Jadi dari video yang ditonton dijawabnya fungsi sosialnya, struktur tag-nya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Ini baru struktur tag. Yang ini fungsi sosial, ya kan? Yang ini language feature. Nah, jadi sesuai dengan indikator. Pertama language feature yang ditanya. Yang kedua fungsi sosialnya. Yang ketiga struktur tag-nya. Jadi sesuai dengan indikator tujuan pembelajaran. Nah, kan disuruh membanding kan? Jadi bandingkanlah struktur tag-nya. Nah, apa yang dibanding? The tag content video. Video 1 ini. Jadi ada 2 video yang diambilnya atau 3. Apa yang membuat video itu menarik gitu kan? Berapa langkah yang dilakukan dalam proses untuk membuat makanan? Kemudian apa bahan-bahan yang diperlukan? Jadi ada video 1, ada video 2. Nah, ini yang dilihatnya ini. Oke. Dari link YouTube ini. Ini sayang nih karena udah dijadikan PDF jadi kita nggak bisa klik. Mudah-mudahan nanti saya bisa cari ini yang PPT aslinya. Tapi itu waktu di HP yang lama. Ini karena udah berpindah-pindah tukar HP jadinya udah jadi PDF aja. Ya Bapak Ibu. Nah, begitu cara kita merumuskan RPP dan bahan ajar. Nah, apakah ini modul Bu Ilda? Inilah yang modul. Apa itu modul? Artinya modul itu memuat di samping RPP juga ada bahan ajar yang disediakan. Bahan ajar itu mulai dari dari sumber belajarnya ini. Nah, sebetulnya yang ini kita jadikan slide. Ya, sebetulnya kan dari semuanya muaranya dari RPP ya. Mengamati, menanya, membaca referensi, nah ini secara umum. Nah, tapi di dalam mengamati, karena kita bahasa Inggris, ada persepsinya dulu, ada brainstormnya dulu dari kosakata, kemudian ada membacanya, kemudian ada memberikan contoh, ya model tag-nya, ini modeling tag-nya, dan building knowledge, ya modeling text, joint construction, jadi sesuai dengan prosedur pembelajaran bahasa. Ya. Oke. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mungkin agak ragu-ragu.
Ya, jadi ini sebuah pemahaman aja dulu. Memang prakteknya harus kita cobakan. Kalau Bapak Ibu udah mengamati, udah melihat, udah diulang lagi, dicoba, nanti dievaluasi, dicoba lagi, nanti insya Allah bisa. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.